Tiba saatnya, hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, melakukan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Melainkan yang menurut kehendaknya. Penglihatan 22, 29 Juni dan 6 Juli 2024. 1. Patahkan roh yang anarkis dan roh yang serakah. 2. Myanmar, bencana dan Yerusalem. 3. Kebangunan generasi muda. 4. Penglihatan pintu gerbang maut dan satu suku yang terabaikan. 5. Perkabungan massal dan serangan kepada pendoa-pendoa. 6. India, dewa-dewa dan kasta yang terabaikan. 7. Mimpi, pemimpin bangsa dan pemimpin gereja jatuh sakit. 8. Penglihatan strategi musuh, tipu daya yang mematikan. 9. Penglihatan rancangan jahat Cina atas Indonesia, Kalimantan. Patahkan roh anarkis dan roh yang serakah. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat satu tulisan firman Mazmur 104. Saat terus menyembah, tampak CPPS sedang berdiri dengan baju safari berwarna krem di area padang rumput. Di tempat dia berdiri di tanahnya tampak darah yang tertumpah seperti meletup-letup tapi berwarna hitam. Lalu tim ini mendengarkan patahkan roh anarkis. Lalu tim ini mendengar patahkan roh serakah. Ketika tim berdoa bagi bangsa ini, tampak di awan di tempat CPPS berdiri muncul tulisan firman Tuhan 2 Raja-Raja 3. Pada saat terus berdoa, salah satu tim mendengar doakan para selebriti. Lalu tampak wajah seperti RA, lalu tim ini mendengar doakan parlemen-parlemen, agensi-agensi kepemimpinan yang akan muncul seperti yang lama. 2 Raja-Raja 3. Yoram anak Ahab menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti, ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku.
Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lalu ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, "Wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab." Tetapi bertanyalah Yosafat, "Tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan?" Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab katanya, "Di sini ada Elisa bin Safat, yang dahulu melayani Elia." Berkatalah Yosafat, "Memang padanya ada firman Tuhan." Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu. Jawab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi." Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, "Beginilah firman Tuhan, biarlah di tempat ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air, dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu." Keesokan harinya, ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air, dan seterusnya. Myanmar, bencana-bencana, dan Yerusalem. Salah satu tim mendengar suara Myanmar. Ketika berdoa bagi Myanmar, ada firman Tuhan Yakobus 2. Setelah itu, tim ini melihat sebuah tulisan banjir bandang, lalu tampak peristiwa banjir yang besar dengan air yang keruh berwarna coklat yang membawa bebatuan, lalu tulisan gempa, dan tiba-tiba tampak goncangan gempa, tanah yang terbuka dan tempat-tempat yang hancur karena gempa. Kemudian tampak tulisan Yerusalem, lalu pelihat mendengar suara berdoa bagi Yerusalem. Yakobus 2. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini," sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku," bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah, hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin, dan seterusnya.
Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman, dan seterusnya. Penglihatan pintu gerbang maut dan satu suku yang terabaikan. Pada saat menyembah, salah satu tim mendengar suara, "Hancurkan pintu gerbang maut." Lalu tim ini melihat ada pintu-pintu hitam muncul di belakang tim seperti mengikuti. Namun kemudian tampak tulisan firman Tuhan Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Lalu tim menaikkan syukur dan pujian kepada Tuhan. Kemudian salah satu tim mendengar suara kingdom dan tampak pintu sorga terbuka. Tuhan muncul di atas awan di atas pulau Papua. Tuhan berpakaian yang sederhana dan lusuh dan dia memandang sedih. Kemudian tampak dari laut seperti lumba-lumba, tapi seperti ular, dan binatang ini seperti menyemburkan sesuatu. Lalu pelihat mendengar suara nenek moyang. Setelah itu tampak aliran air dari gunung turun yang semakin lama semakin besar, tapi airnya tidak jernih seperti warna coklat susu. Lalu tim ini melihat satu pegunungan dan dia mendengar suara. Satu suku yang terpencil dan terabaikan dalam penglihatan ini, ada satu suku berkulit hitam. Mereka tidak menerima peradaban modern dalam adat mereka. Tampak seorang perempuan yang jarinya dipotong. Ada yang jarinya dipotong di semua bagian jari. Orang-orang yang tua hidungnya dicucuk dengan taring babi. Tampak suku ini membuat tembok tapi menggunakan mantra dan mistik untuk membentengi suku mereka dari peradaban modern. Lalu tim berdoa bagi suku ini supaya dapat dijangkau oleh Injil Kristus. Setelah itu, tampak roh yang menyerupai dinosaurus di Papua Nugini. Dia melihat ke arah Indonesia di bagian Irian Jaya. Ada batas merah, namun batas tanahnya digeser sehingga Papua Nugini tampak seperti mengambil tanah Indonesia dengan menggeser batas yang berwarna merah. Kemudian tampak terowongan yang gelap di bawah tanah. Perkabungan massal dan serangan kepada pendoa-pendoa. Setelah itu ada satu suara, akan terjadi perkabungan massal.
Tim ini menyatakan tidak memahami di mana akan terjadi. Kemudian ada suara seperti mengejek. Suara ini mengatakan BRICS. Lalu Tuhan memberikan Mazmur 90. Pada saat terus menyembah dan berdoa, tampak ada orang-orang yang sedang melihat ke baskom yang berisi air seperti menerawang, dan di dalam baskom itu tampak orang-orang pendoa yang sedang mereka terawang dan mereka membacakan mantra-mantra untuk membuat kecelakaan. Namun tampak mereka tidak dapat menembus perlindungan Tuhan atas orang-orang pendoa. Pelihat ini menyatakan ada 2 dukun, yaitu dari Jawa dan Sunda, dan di antara orang-orang yang mengerjai lewat perdukunan ini ada seorang wanita yang bertuliskan Ina di bagian dadanya. Pada saat perjamuan kudus, Tuhan menyatakan ada penjagaan khusus bagi tim doa dan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, lakukan dengan benar. India, dewa-dewa dan kasta yang terabaikan. Pada saat menyembah, salah satu tim melihat penglihatan ada patung Krishna, tapi dalam rupa masa kecilnya yang sedang meniup seruling. Di ujung serulingnya ada tulisan India. Ketika bertanya ada apa dengan India, hanya ada tulisan Mazmur 145. Kemudian tampak di awan-awan banyak dewa-dewa yang disembah, lalu muncul satu dewa dengan pakaian berwarna merah, membawa trisula, namun ada tulisannya Dewa Zeus. Setelah itu tampak dalam penglihatan keadaan di India, di suatu yang sempit dengan jumlah orang yang cukup padat, dan ada kumpulan orang-orang India tapi kulitnya berwarna hitam dan ada tulisan kasta yang terabaikan. Lalu tim berdoa memerangi penghulu-penghulu kegelapan, dan bagi kasta yang terabaikan, perkatakan Mazmur 145. Puji-pujian dari Daud, aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaanmu dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia, dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaanmu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau akan membuka tanganmu, dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tampak satu gedung di belakang dewa-dewa. Ada satu gedung bertingkat 5 dengan warna cat temboknya kuning emas dan atapnya berwarna merah. Di atas atapnya ada satu dewa yang bersila duduk di atas teratai. Kemudian tampak roh binatang yang menyerupai naga raksasa. Lalu tampak di awan-awan di satu sisi dewa-dewa yang berbaris dengan mahkota emas, dan di sisi lainnya tampak barisan tentara Allah. Tuhan memperlengkapi tim doa dengan ketopong keselamatan dan rompi dengan ikat pinggang emas dan sepatu but
dan di bagian ikat pinggang ada banyak senjata yang diperlukan dalam peperangan. Saat terus menyembah, tampak Tuhan Yesus di satu pantai, dan di sebelah kirinya ada satu batu dan tangannya diarahkan ke laut. Lalu tampak tulisan firman yang diberikan bagi tim doa Amsal 3 ayat 27. Lalu Tuhan Yesus memegang sebuah tongkat gembala. Amsal 3 ayat 27, janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Salah satu tim menceritakan sebuah mimpinya. Dalam mimpi ini, PPS sedang sakit di satu ruangan khusus. Ada orang yang mengintip dia sambil berkata, "Pak PPS, bangun cepatlah, sembuh pekerjaanmu, memimpin bangsa ini sedang menunggumu." Lalu di mimpi yang lain, tim doa sedang berdoa di satu gereja. Ada satu pendeta yang seperti terkena serangan stroke dengan bagian mulut yang agak miring. Tapi tiba-tiba rupanya berubah menjadi satu pendeta besar, PNN. Dia sedang marah kepada seseorang, tapi malah dalam keadaan marahnya dia terjatuh karena terkena stroke, lalu mulutnya kelihatan miring seperti orang yang umumnya jika terkena stroke. Ketika PNN dibawa pulang, di rumahnya tampak istrinya juga di atas kursi roda dalam keadaan sakit. Penglihatan strategi musuh, tipu daya yang mematikan. Pada saat menyembah, salah satu tim mendengar suara Yeremia 2. Lalu tampak bunga bangkai yang besar, kira-kira diameternya 2 meter, di bagian kelopaknya tumbuh di atas darah. Kemudian ada orang yang berkata dengan manis dan halus, harumnya semerbak. Lalu tampak orang yang berebut mendatangi bunga itu, tapi ketika mereka mencium baunya, semua orang yang mendekat dan menciumnya jatuh rebah dan mati seketika. Kemudian tampak seorang seperti badut atau joker, dia yang berbicara harumnya semerbak. Dan setiap kali dia berbicara, selalu ada kejadian kematian yang terjadi. Yeremia 2. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu, pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka, demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dengan lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu, demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah Mesir, ke tanah pesisir orang Kitim, dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar, dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti itu. Pernahkah satu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit,
menggigil dan gemetarlah dengan sangat, demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Adakah Israel itu budak atau anak budak? Maka mengapa ia menjadi rampasan? Dan seterusnya. Penglihatan rancangan jahat Cina atas Indonesia, Kalimantan. Lalu tampak tulisan Laut Cina, dan di dasar laut itu tampak terowongan kegelapan yang datang dari arah Cina ke Indonesia. Lalu awan di atas Indonesia semakin lama menjadi semakin gelap. Bagian Indonesia yang dituju adalah Kalimantan. Kemudian tampak dalam penglihatan tentara-tentara Cina, namun pakaian mereka seperti kulit kura-kura, dan tulisannya adalah pasukan katak. Ketika mereka berenang di dasar laut, mereka tampak seperti kura-kura, tapi ketika mereka berdiri di daratan, barulah mereka kelihatan seperti tentara Cina. Lalu tampak di belakang mereka adalah pemimpin Cina, XJ. Dia sedang berkata-kata, tapi dalam penglihatan ini yang keluar dari mulutnya adalah lambang-lambang Nazi yang mengarah ke Kalimantan. Namun ketika tim ini menaikkan doa-doa, tampak api Tuhan turun membakar pasukan-pasukan musuh, dan pelayat perkatakan sesuatu untuk menghancurkan setiap strategi musuh. Lalu Tuhan memberikan Mazmur 54 untuk doa peperangan kita, untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Ketika orang Zifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami, ya Allah selamatkanlah aku karena namamu, berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu, ya Allah dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak memperdulikan Allah. Sela, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Setelah itu tampak dalam penglihatan Tuhan Yesus memandang dari awan-awan berpakaian jubah berwarna putih gading dengan baju di bagian dalam merah, bukan berpakaian penuh kemuliaan. Di sana ada mata air seperti sumur, tetapi jernih sekali sampai dasarnya kelihatan. Tim doa seperti sedang pulang dari sebuah peperangan berpakaian lengkap dan menunggang kuda putih. Lalu Tuhan berkata, pulanglah, puaskanlah dahagamu, kemerdekaan telah kau capai. Kemudian tim mengucap syukur dan mengimani bahwa kejahatan Cina dengan lambang-lambang Nazinya atas Indonesia telah dihancurkan. Terima kasih sudah menyaksikan channel End Times Army. Tuhan Yesus memberkati kita semua.